Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tidak hanya Chen Nan ingin tahu apa yang terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu, semua orang di tempat kejadian ingin tahu alasan penting. Dalam bencana mengerikan tahun itu, berapa banyak dewa dan setan yang jatuh? Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Itu membuat semua orang yang selamat bergidik setiap kali mereka memikirkannya, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, dalam menghadapi bencana yang mengerikan itu, mereka lemah dan lemah. Meskipun hanya beberapa orang yang mengalaminya secara pribadi di tempat kejadian, semua orang telah mendengar legenda itu dan sangat ketakutan. Dihadapkan pada bahaya mengerikan dari ketidaktahuan dan ketidaktahuan, ketakutan yang paling panik muncul dari lubuk hati saya. Nenek moyang keempat menunjukkan pandangan kontemplatif yang jauh, dia tampak sangat absen. Kelima leluhur juga menunjukkan ekspresi yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan seperti kesedihan, kegembiraan, kemarahan, teror, dan sepertinya terperangkap dalam ingatan jangka panjang. Setelah sekian lama, keempat leluhur berkata, yang tidak diketahui selalu menakutkan, tetapi banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami oleh saya. Anda tidak perlu mempelajari lebih dalam. Namun, relatif terhadap kita, ini adalah masalah hidup dan mati. Siapa yang tahu kapan harus mereproduksi pemandangan mengerikan tahun ini? Anak keluarga Chen lebih berani dan ditanya. Keempat iblis tua Kunlun, Zijin Shenlong, Damo, Yuxin, dan Taixuan di kejauhan, semuanya menunjukkan perhatian mereka, dan mereka dapat melihat bahwa mereka ingin mengetahui kisah dalam dari bencana tahun itu. Keempat leluhur itu kemudian berkata, bukannya saya tidak ingin mengatakan, tetapi karena banyak hal, tidak mungkin untuk menemukan kebenaran. Keempat leluhur itu memandang kekosongan dan berkata, bintang-bintang kecewa. Lanjutkan di sepanjang lintasan unik. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan, leluhur? Beri kami teka-teki terperinci. Saya ingin mengatakan bahwa pada awal musim semi, bumi sedang menghangat, semuanya pulih dan kuat, pertengahan musim panas datang, matahari berlimpah, hujan berlimpah, dan semuanya makmur, musim gugur akan datang, angin lemah, dedaunan jatuh, bunga-bunga layu, akhir musim dingin, salju beterbangan, es beku ribuan mil, Sen Han sekeras tulang, dan dinginnya kesepian sudah mati. Setelah awal musim semi, semuanya akan bergantian, dan mulai lagi. Petik 2. Leluhur, maksudmu? Saya mengatakan bahwa dunia ini bergejolak, dan para dewa dan iblis adalah bencana besar, seperti kesuraman di musim gugur dan dinginnya pahit di musim dingin. Sejumlah besar pembudidaya di antara bumi dan hari memecahkan batas hidup dan mati dan memasuki bidang umur panjang, seperti di awal musim semi. Hamparan luas langit dan bumi sedang menunggu mereka. Dan ketika mereka memasuki musim panas, itu juga ketika mereka akan mencapai kemuliaan dan mencapai puncaknya. Pada saat ini, perubahan musim abadi tidak akan berhenti, angin musim gugur tidak jauh, para dewa dan iblis akan layu seperti bunga dan tanaman, dan ketika mereka dingin, mereka akan memasuki musim terakhir penghancuran dewa dan iblis. Semua ini adalah hukum abadi langit dan bumi. Petik 2. Meskipun keempat leluhur tidak mengatakan sifat utama dari kekacauan di dunia, bencana para dewa dan setan, mereka juga menggunakan metafora lain untuk menguraikan sebab dan akibatnya. Sebuah gambar yang samar telah ditampilkan di depan semua orang. Meskipun keempat leluhur dan 5 leluhur akhirnya tidak dapat mengklarifikasi apa yang terjadi pada gejolak besar antara dunia dan dunia, semua orang telah terinspirasi secara tak terbatas. Dalam hal ini, banyak orang telah meluncurkan diskusi panas. 4 musim berubah, semuanya layu, tidak mutlak. Qiu Ju dingin, dan Dong Mei menghadap salju. Apakah mereka masih menghadapi angin dan salju? Tentu saja, tidak ada yang absolut di dunia ini. Qiu Ju dan Dong Mei telah lolos dari kesombongan dan kedinginan, dan tidak ada orang kuat di antara para dewa dan monster yang telah menghindari dunia dan dunia ini yang sesuai dengan mereka. Bahkan di lingkungan yang paling keras selalu ada orang yang bisa berjuang untuk bertahan hidup, dan orang-orang ini adalah yang terkuat di antara para dewa dan setan. Petik 2. Keluarga Chen saya mewarisi tahun tanpa akhir, tuan yang tak terhitung jumlahnya dari semua generasi, belum lagi bahwa generasi pertama dari keluarga Chen adalah generasi dari 4 leluhur dan 5 leluhur. Jika kita dapat memiliki beberapa orang yang duduk di rumah, apakah kekuatan keluarga kita mengerikan? Petik 2. Bagus. Tapi, tidak mungkin ada begitu banyak orang kuat yang selamat. Dunia ini adalah dunia yang seimbang, 4 musim berubah, dan kemakmuran akan membusuk. Karena semua ini, efek yang tidak berubah dan rasional bekerja antara langit dan bumi, jadi status quo itu masalahnya. Petik 2. Bukankah ada orang di dunia dengan begitu banyak orang kuat yang ingin mengetahuinya? Tentu saja ada sekelompok orang legendaris yang telah bermain game. Menyempurnakan seluruh dunia dan menembus batas dunia tidak lagi menjadi tujuan akhir mereka. Jangan tanya aku pada pertanyaan ini karena keluarga Chen kita telah ada di sana di luar, berkelahi, kami telah memulihkan diri. Petik 2. Banyak anak muda tampaknya telah melupakan identitas kedua leluhur itu, jarang memiliki kesempatan seperti itu, dan mereka semua terlibat secara intensif dalam diskusi. Akhirnya, kembali ke 6 pertanyaan, Damo mau tak mau bertanya. Aku telah mendengar tentang 6 Dao. Apakah itu Dao manusia yang legendaris, Surga Dao, Beast Dao, Asura Dao, Evil Dao, Hell Dao? Mengenai masalah ini, semua orang sangat prihatin, dan pemandangan itu segera tenang. Keempat leluhur menggelengkan kepala mereka dan berkata, Anda memiliki pemahaman tertentu, tetapi tidak banyak.
Apa yang Anda bicarakan adalah 6 kecil yang terlihat, bukan 6 besar yang tidak terlihat. Kemanusiaan, jalan surgawi, jalur binatang, jalur Asyura, jalur jahat, neraka Dao pernah terkandung dalam 3 alam surga, alam ketiga, dan dunia manusia. Mereka berevolusi dari kekuatan tertinggi di antara kelompok gamer legendaris. Mungkin mereka ingin mensimulasikan 6 besar yang tidak berwujud dengan 6 kecil yang berwujud, sehingga untuk mencapai suatu untuk itu, mungkin mereka ingin membuka kembali 6 Dao. Kami tidak tahu karena kami tidak mencapai ketinggian itu. Saya hanya tahu bahwa 6 kecil Dao yang Anda katakan telah setengah hancur dan ditinggalkan oleh para pemain di hutan abadi. Petik 2. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Setan besar itu secara tidak sengaja menanyakan sebuah rahasia besar, dan adegan itu sedang hangat dibicarakan. Chen Nan pernah masuk ke hutan abadi secara langsung dan tahu tempat mengerikan di dalam. Sekarang ketika dia mendengar berita tentang Xiao Liu Dao, dia langsung percaya pada hatinya. Hutan abadi, gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya, dipenuhi dengan atmosfer jahat, jalan Huangquan yang mati, jembatan Nei yang mengerikan, lautan darah yang tak berujung, lembah yang ceroboh dari gunung kerangka, yang pastinya adalah jalan Asyura dan jalan neraka. Tidak heran dia memiliki perasaan pada saat itu adalah dunia luas yang tumpang tindih, multi-level. 6. Ada keraguan yang tak berujung di hati Chen Nan. Dia tidak bisa diam. Dia bertanya lagi pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya. Bagaimana keberadaan Chang Tian dan Huang Tian? Di masa lalu, meskipun keempat leluhur dan 5 leluhur curiga bahwa Taiko 7 orang berasal dari dunia lain, mereka tidak pernah mengatakannya. Chen Nan tidak menjawab pertanyaan ini, atau tidak tahu apakah dia bertanya 1 atau 3 pertanyaan. Sekarang, ketika ditanyai pertanyaan ini lagi, kelima leluhur terdiam untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, seharusnya orang-orang dan hal-hal yang berhubungan dengan kelompok pemain. Keluarga Chen tidak berpartisipasi, dan pengertiannya terbatas. Mungkin Chen Da dan Chen Er tahu beberapa orang-orang dan hal-hal yang berhubungan dengan para gamer. Itulah yang telah mereka jelajahi dengan susah payah, mungkin eksistensi paling misterius yang menjatuhkan para dewa dan setan, dan dunia. Tidak ada hal yang pasti, aku tidak yakin. Pada saat ini, seorang anak dari keluarga Chen bertanya, 2 leluhur, Anda mengatakan bahwa kemunculan 6 mitos akan lebih mengerikan daripada kengerian iblis, apakah ini benar? 4 leluhur berkata, saya telah mengatakan bahwa bintang-bintang kecewa, 4 musim berganti-ganti, dan semuanya sesuai dengan aturan. Meskipun gejolak dunia yang mengerikan dan kengerian para dewa dan iblis telah mengerikan, itu hanya terjadi di dunia yang kita tahu. Muncul kembali, maka dunia berada dalam kekacauan, iblis dan malapetaka akan naik ke daerah yang lebih tinggi. Sama seperti sungai yang mengalir, ketika perahu bertemu ombak, itu dianggap sebagai bencana yang paling mengerikan. Tetapi ketika itu mendorong ketika Anda memasuki laut, Anda akan mengerti betapa mengerikannya bencana yang lebih mengerikan itu ketika Anda menghadapi ombak yang dahsyat dan deru laut yang marah. Petik 2. Jadi, kapan Liu Dao akan muncul, dan apa dunia yang tidak muncul? Nenek moyang keempat menggelengkan kepalanya dan pergi ke, saya tidak tahu. Saya ingin melihat lebih jauh, hanya berdiri lebih tinggi. Sayangnya, saya hanya berdiri di bidang ini. Jika saya ingin tahu lebih banyak, saya hanya bisa naik ke tingkat berikutnya. Anda masih muda, semua pria hebat dengan potensi tak terbatas. Selama Anda bersedia bekerja keras, Anda akan mendaki ke gunung yang lebih tinggi jika Anda mati lebih awal. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa situasi saat ini sangat mendesak, alasan mengapa semua orang panas adalah karena mereka berencana untuk masa depan. Sekarang, semua orang tahu bahaya apa yang dihadapi dalam waktu dekat. Hingga setengah hari kemudian, kerumunan di alun-alun belum bubar. Namun, Chen Nan telah keluar dari kerumunan dengan 2 leluhur. Jauh dari sana, dia melihat 8 wanita yang telah membersihkan debu, berdiri dengan tenang dan menatapnya dari kejauhan. Chen Nan merasakan perasaan masam di hatinya. Dia tahu itu adalah emosi dari 8 jiwa. Dia buru-buru berbalik dan memalingkan muka. Mereka yang adalah orang-orang terkasihnya, dia harus pergi ke Koutou untuk melihat mereka, tetapi pada saat ini 8 jiwa berada, dia tidak tahu apakah dia harus pergi. Chen Nan, bagaimana perasaanmu tidak nyaman? Sizu bertanya. Tanpa rasa tidak nyaman, aku merasa penuh dengan kekuatan tanpa akhir. Itulah kekuatan dari 8 jiwa, tetapi mereka hanya dapat dimiliki selama 3 hari, dan kemudian mereka akan pergi sendiri. Apa? Hanya 3 hari, 1 hari dan 1 malam perang, dan sekarang ini kurang dari 2 hari. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Uzu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Chen Nan memang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah memperbaiki dunia yang rusak, tetapi segera dia menyerah ide ini. 8 jiwa ada di dalam tubuh. Meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi waktu hampir habis, dan ini bukan kekuatannya sendiri. Ketika 8 jiwa meninggalkan tubuh, mungkin ada sesuatu yang salah. Aku ingin menggunakan metode perbaikan supernatural saat ini untuk mempoles kembali tombak perunggu kuno itu untuk membuat senjata pamungkas. Sekarang tombak perunggu kuno masih ada di angkasa, meskipun jiwa tombak dewa ada di tanganku, tetapi jiwa Songsan Dep di atas jejaknya belum sepenuhnya terhapus. Petik 2. 4 leluhur berkata, ya, ada jiwa prajurit di tangan, semuanya mudah untuk dikatakan. Saya akan memberi Anda cara yang jelas,
setelah menghapus tanda Songzan debu, Anda dapat pergi ke Gunung Fengdu di bumi untuk membanting keberuntungan Anda. Jangan paksa di sana. Petik 2. Chenan memahami saran yang dibuat oleh keempat leluhur, tetapi dia tidak memperhatikan kalimat terakhir, kamu tidak bisa memaksanya di sana. Gunung Fengdu adalah tempat terberat di antara langit dan bumi, dan itu dibentuk oleh jemaat ribuan jiwa militer, dan itu adalah tempat teduh pertama di zaman kuno. Jika Anda dapat membimbing roh-roh jahat di sana menjadi prajurit dewa, dan mengubah roh-roh jahat tanpa akhir menjadi roh-roh pembunuh di langit, akan mungkin untuk menjadikan mereka menjadi pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keenam mitos akan muncul kembali, dan situasi mendesak yang sekarang dihadapi semua pembudidaya adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Chen Nan sudah memiliki perasaan bahwa pedang naga besar, pedang langit terbelah, kabel langit yang terperangkap, dan busur Hou Yi semua akan meninggalkannya. Pada saat itu, dia tidak memiliki senjata yang berguna. Tombak perunggu kuno sama sekali tidak kalah dengan harta itu, dan bahkan lebih kuat dari prajurit yang kekurangan jiwa, dan pengorbanan diubah menjadi prajurit yang tiada taranya. Dalam hal ini, itu akan menjadi pilihan terbaiknya. Chen Nan tidak kehilangan apa-apa tentang pedang-pedang, kabel langit yang mengantuk, Hou Yi Bo, Del. Ada perasaan lega. Dia sangat percaya bahwa kekuatan terkuat keluar dari kultivasinya sendiri. Chen Nan terbang menjauh dari bulan dan tersapu ke angkasa. Bintang-bintang bersinar terang, dan dia datang ke kekosongan yang pernah berkelahi. Mayat Pegasus mengambang dengan tenang, kepala dan tubuh telah lama dipisahkan. Chen Nan mengambilnya dengan roh tombak ilahi, dan bahkan menemukan bahwa ada fluktuasi jiwa yang lemah, dan hantu samar belum sepenuhnya kecewa, tetapi sudah ada di tempat dalam perbaikan tidur nyenyak. Chen Nan tidak ragu-ragu, tombak itu meledak menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, dan langsung menghancurkan kuda langit. Cahaya ilahi jiwa benar-benar kecewa. Bagaimanapun, ini adalah Tianma, dan yang terlemah juga ada di Tianji Junior. Meskipun Chen Nan bisa membunuhnya seperti Fan Ma sebelumnya, tetapi begitu pulih, 8 jiwa Chen Nan meninggalkannya, lalu Tianma dapat dikatakan tak terkalahkan di dunia surga dan manusia, dan tanpa penguasa tatanan surga, itu akan menjadi masalah besar yang tak terbayangkan, hanya untuk sepenuhnya menghapusnya sekarang. Tombak perunggu kuno tidak jauh, berkarat dan berbintik-bintik, tanpa kemuliaan, tetapi Chen Nan tidak akan pernah meremehkannya, dan tidak akan pernah dibutakan oleh penampilannya. Ini adalah prajurit sejati yang tiada taranya, diwarisi oleh Taiko sejauh ini, itu adalah senjata pembunuh sungguhan. Namun, meskipun roh tombak ilahi masih utuh dalam perang, tombak perunggu kuno telah dihantam oleh pedang naga dan pedang udara, dan jejak kerusakan telah dipecahkan. Tempat yang paling serius bahkan rusak. Namun, ketika Chen Nan menanamkan jiwa prajurit, semuanya mulai berubah perlahan, dan tempat yang rusak mulai pulih perlahan, seolah-olah itu adalah perbaikan cepat tubuh kehidupan. Saya harus menghela nafas bahwa kekuatan prajurit sihir dengan jiwa yang lengkap benar-benar tidak dapat berkata-kata. Dalam hal ini, pedang naga dan pedang langit tidak bisa dibandingkan dengannya. Waktu hampir habis, Chen Nan membawa tombak perunggu kuno, dengan cepat dilarikan ke surga. Ketika memasuki langit tinggi di atas langit, Chen Nan menemukan bahwa tempat yang rusak pada tombak perunggu kuno diperbaiki lebih cepat. Dia bahkan melihat aliran cahaya datang dari segala arah. Setelah mengamati dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa itu ternyata adalah inti dari emas murni yang legendaris. Menurut legenda, 1 gram emas murni tidak dapat disuling dari 10 juta ton logam, yang hampir mustahil untuk diekstraksi. Chen Nan sekarang menemukan bahwa apa yang disebut tombak perunggu yang berkarat dan berbintik-bintik ternyata adalah penampilan yang menipu, yang ternyata merupakan esensi dari emas murni dalam esensi emas murni. Sekarang, esensi jiwa adamantite memperbaiki tubuh, dan tidak terhindarkan untuk mulai mengumpulkan esensi adamantite dari segala arah. Ini benar-benar permata di antara permata. Chen Nanyu tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Dia tidak suka menggunakan pedang. Dia selalu merasa terlalu lemah. Apa yang disebut pedang raja hanyalah simbol identitas. Ini lebih seperti ornamen daripada prajurit pembunuh sungguhan. Dia suka menggunakan pedang dan tombak panjang, yaitu tentara yang kuat di medan perang, itulah tentara pembunuh yang sebenarnya. Menggabungkan keuntungan dari pedang dan tombak yang sengit, Chen Nan memutuskan untuk menemukan cara untuk mengubah tombak kuno menjadi senjata favoritnya Fang Tian Huaji. Untuk membangun prajurit sihir semacam ini, api sihir biasa tentu tidak akan berfungsi. Legenda mengatakan bahwa api langit dikembangbiakkan di inti bumi, yang merupakan tempat yang ideal untuk membuat prajurit yang berharga. Bergerak dalam hati Chen Nan, dia ingat sedikit yang bekerja keras, sepertinya dia berenang di magma bawah tanah sepanjang hari, dan dia dengan cepat terbang ke arah tertentu dari surga. Aku burung kecil. Aku ingin terbang tetapi aku tidak bisa terbang terlalu tinggi. Aku mencarinya. Pelukannya hangat. Persyaratan ini tidak terlalu tinggi. Sebuah kawah. Seorang lelaki kecil yang menyedihkan, ditutupi oleh cat hitam yang terbakar, sepasang mata yang cerah, berkedip keras, air mata mengalir kapan saja, melantunkan di dalam kawah dengan suara lemah dan tidak sehat, tampaknya dianiaya secara ekstrim. Tidak jauh dari sana, di puncak gunung, burung kuning keemasan yang telah puluhan meter panjangnya, juga menghela nafas, kamu puas, tidakkah kamu puas, apakah kamu akan menderita aku lagi? Sayapku telah patah ratusan kali. Dan apakah kamu tidak mandi seharian? Petik 2. Suara pelukis hitam hangus itu sangat kekanak-kanakan segera berduka dan berteriak dengan marah, metamorfosis itu. Algojo, tukang daging. Wow, Anda juga berkata,
saya harus berenang ke bumi untuk mengumpulkan beberapa hanya ketika Skyfire kembali. Oh. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa pria kecil yang malang itu adalah Phoenix kecil, dan pria yang kurang beruntung di sebelahnya membenci langit. Mereka berlatih di bawah disiplin ketat Raja Dapeng bersayap emas setiap hari dan menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Raungan datang dari kejauhan, benci langit rendah, aku akan membatasi kamu hingga 1.500 jam bagiku untuk terbang 10.000 mil. Jangan kembali dan menjemputku banyak tembakan nuklir-nuklir. Dengan bisikan penuh kebencian dan ketakutan rendah, Phoenix kecil merintih dan berbisik, wow, sangat menyedihkan, Brother Chenan, Brother Xiaolong, Paman Bedrover, di mana kamu, datang dan selamatkan aku baik. Petik 2. Lampu menyala, dan Phoenix kecil merasakan bayangan yang akrab muncul di kawah. Itu menggosok matanya yang besar berair, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia berteriak, Kakak Chenan, akhirnya kau datang untuk menyelamatkanku, wow. Petik 2. Sebuah rengekan kecil terbang dari gunung berapi dan dengan cepat mencapai lengan Chenan. Ekspresi itu begitu sedih sehingga air mata bergulir turun dan menggosok keras di lengan Chenan. Itu benar-benar keluhan. Agak menyedihkan. Ini adalah tubuh Phoenix Celestial Nirvana, yang merupakan generasi yang sama dengan leluhur iblis Taipu, Golden Pupa, Dragonborn, Semut Kuning, Del. Phoenix kecil seperti ibu tanpa anak yang tiba-tiba melihat orang-orang yang dicintainya. Dia merasa sedih, menangis, dan wajah kecil yang kotor itu penuh dengan air mata. Chenan dengan lembut menepuk Phoenix kecil dan berkata, jika kamu tidak menangis, jangan menangis, dan menangis lagi, kamu akan segera menjadi gagak berwajah bunga. Diminta mendengarkan komentar ini, Xiao Dou merasa malu untuk membebaskan diri, dan cahaya warna-warni dari seluruh tubuh meledak, dan bulu-bulu pernis hitam yang terbakar semuanya terguncang, memperlihatkan sayap berwarna-warni yang cerah di dalamnya. Xiao Biao tampak seterang sebelumnya, tetapi ekspresinya sangat dirugikan. Dengan suara lembut berteriak, Kakak Chenan, bagaimana bisa kau datang? Aku hampir disiksa sampai mati oleh Algojo. Pada saat ini, Raja Dewa Dapeng bersayap emas terbang dari jauh, ekspresinya senyap seperti sebelumnya. Dia mengenakan jubah hitam besar, dan tubuhnya yang berotot tertutupi di sana. Rambutnya yang keemasan panjang berdenyut seperti nyala api keemasan. Satu sisi pipi sekencang dan terlihat seperti pisau, dari samping pasti lelaki setengah baya yang tampan. Tapi pipi satunya ternyata setengah kerangka, tanpa daging, dan lubang hitam di satu rongga mata. Itu tampak menakutkan. Chenan tahu bahwa cedera pada Raja Dapeng disebabkan oleh Buddha. Mata emas Raja Dewa Dapeng memancarkan cahaya yang cemerlang, dan setelah Chen Chen melihat senyum langka, dia berkata, saya melihat adegan pertempuran kristal memori tercermin di langit. Benar-benar tak terbayangkan. Saya telah mendengar 7 orang-orang arcaik begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka sampai mereka bertemu satu sama lain dengan mata mereka sendiri. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Tapi yang saya tidak pikirkan adalah bahwa Anda membunuh salah satu dari mereka, milik Anda. Kecepatan promosi Siu benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata, dan aku tidak bisa berspekulasi dengan akal sehat. Petik 2. Phoenix kecil mencondongkan kepalanya keluar dari rambutnya yang kecil dan berbisik, sayangnya, saya tidak melihatnya. Tukang daging membiarkan saya pergi ke pusat bumi untuk mengumpulkan Skyfire. Saya melewatkan kesempatan yang bagus. Sangat sulit untuk mengatakan. Chenan memegang Xiao Feng Huang dan terbang menuju tempat tinggal mereka bersama dengan Raja Dapeng. Di lembah yang penuh dengan hutan batu ini, Chenan dengan singkat menjelaskan beberapa hal. Raja Iblis Dapeng berulang kali menghela nafas, sulit membayangkan bahwa Anda telah mengalami begitu banyak hal. Pria Taiko itu kuat, dan 8 jiwa adalah manusia. Kekaguman. Langit dan bumi akan berada dalam kekacauan, bahkan 6 besar berkata, oh, Anda harus berhati-hati, Anda membunuh salah satu pria Taiko, dan 6 orang lainnya tidak bisa menyerah. Aku tahu, tetapi tidak ada cara efektif untuk mencegah kemungkinan bencana. Saat ini, aku hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi diri. Tidak hanya aku, tetapi juga semua orang di dunia kultivasi, badai akan menyapu langit dan bumi. Sayap emas Raja Dapeng sudah tahu niat Chenan, dia tersenyum dan mengangguk, berkata, jika Anda ingin membangun seorang prajurit dunia, itu benar-benar perlu ditempa oleh langit. Haha, titik kecil ini akan mengejutkan Anda, itu sudah bisa bergerak masuk dan keluar dari inti bumi, itu bisa membiarkan Anda menemukan Skyfire nyata. Petik 2. Tukang daging, aku membencimu. Xiao Douban menggosok lengan Chenan, memperlihatkan sedikit kepala ketakutan, menatap Raja Dapeng. Sejak mengikuti latihan Raja Dewa Dapeng, lelaki kecil itu jelas menderita keluhan yang tak ada habisnya, terlalu banyak latihan menyakitkan telah membuat Little Dot hampir pingsan. Baik Chenan dan Dapeng God King tertawa. Burung Phoenix kecil berdemonstrasi seperti Raja Dewa Dapeng di lengan Chenan, tidak tertawa, aku menggigitmu. Seperti anak kecil, Chenan dan Dapeng God King tidak bisa menahan senyum, dan sangat lucu menjadi kecil. Berbicara tentang ini, potensi orang kecil ini benar-benar luar biasa, membuat saya sangat cemburu. Dapeng Senwang mulai berbicara tentang hasil budidaya Little Phoenix, berkata, sekarang, hampir mendekati ranah Raja Dewa, saya pikir tidak akan butuh waktu lama untuk melakukan terobosan lain. Petik 2. Chenan tidak terkejut bahwa Phoenix kecil dapat membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, itu akan menjadi tidak normal jika prestasi seperti itu tidak tercapai.
Anda tahu, ini adalah gadis surgawi Phoenix tahun itu, tetapi guru iblis seusia dengan pupa emas, naga tulang, dan semut kuning leluhur iblis atas. Akan melampaui prestasi awal. Karena waktu Chenan yang terbatas, Raja Dapeng berkata kepada Little Phoenix, Xiao Budian sekarang mengarahkan Chenan ke inti bumi. Phoenix kecil langsung menangis, dan sepasang mata Phoenix penuh air mata, ekspresi yang menyedihkan, dan berbisik, tidak butuh waktu lama sebelum aku kembali. Wow, sangat miskin. Chenan menepuknya dengan ringan dan berkata, apakah kamu tidak ingin meninggalkan guru? Hari ini penilaian kamu. Aku secara khusus menjemputmu. Benarkah? Sepasang kecil mata Phoenix langsung berseri. Tentu saja itu benar. Chenan menganggap bahwa ia harus membawa Little Phoenix pergi. Ketika si kecil meningkatkan kemampuannya, mungkin sudah waktunya untuk mengubah lingkungan. Oh, aku. Little Dot melompat-lompat di sekitar lengan Chenan, bersorak dan dengan lembut mematuk pipi Chenan. Meskipun Phoenix adalah leluhur dari bermain api, si kecil masih tetap tumbuh, dan dia tidak tahan menghadapi api yang paling ganas setiap hari. Kawah itu dipenuhi awan dan asap, dan gelombang panas menghantam orang, dan Phoenix kecil melompat dengan wajah kecil di wajahnya. Mengambil contoh praktik Chenan saat ini, tidak mungkin mendapatkan kerusakan saat memasuki gunung berapi. Visibilitas di bagian bawah gunung berapi sangat rendah, kabut berdebu, magma panas mendidih, warna merah menguatkan ombak panas, dan itu terlihat sangat menakutkan. Phoenix kecil memejamkan mata karena kesakitan, terjun ke dalamnya seperti menyelam, dan Chenan mengikutinya ke magma yang mendidih. Memasuki itu, Anda hanya dapat menjelajahi jalan dengan mata langit. Chenan mengikuti Little Phoenix di magma suhu tinggi yang mengerikan, mencoba berenang menuju jantung bumi. Saya harus mengatakan bahwa Little Phoenix harus berlatih seperti ini setiap hari, yang memang sedikit menakutkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat di terowongan magma bawah tanah, tetapi untungnya, itu tidak terlalu spiritual dan memiliki kesadaran yang tajam. Meskipun ada beberapa bahaya sebelumnya, mereka semua telah berubah menjadi bahaya. Dalam magma yang mendidih, keduanya dengan cepat bergerak maju seperti ikan. Akhirnya, Chenan disuntikkan ke tubuh Little Phoenix dengan kekuatan besar untuk meningkatkan kecepatan. Setelah 2 jam, mereka akhirnya datang ke pusat bumi. Setelah tiba di sini, magma telah menghilang, tetapi suhunya lebih tinggi, dan gua-gua kares terhubung satu persatu. Aneh bahwa dinding-dinding batu di sini tidak memiliki tanda-tanda mencair. Cahaya putih berkabut di sini terus-menerus berkedip, seolah-olah kasar putih menjentik. Dengan lembut, ada di sini, Phoenix kecil berkata dengan malu-malu, menunjuk ke depan dengan sayap Phoenix. Tianhuo ada di dalam, tetapi orang itu tampaknya baik-baik saja. Kembali dan silang. Petik 2. Chenan mengangkat alisnya sekaligus, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan semangat legendaris Skyfire. Aku tidak takut, aku di sini, mungkin kamu akan mendapat banyak manfaat. Chenan menghibur Phoenix kecil yang pemalu. Cahaya putih berkilau berkedip-kedip, yang merupakan nyala api sublimasi, yang ribuan kali lebih tinggi dari magma biasa. Di bagian terdalam dari inti bumi, di mana ada lapisan, seperti awan putih, Phoenix kecil mengisyaratkan bahwa itu adalah Skyfire. Chenan menjelajah dengan kesadaran yang kuat dan menemukan bahwa di langit seperti api, awan putih, tampaknya benar-benar ada kehidupan. Dia tidak berani dengan sembarangan melemparkan tombak perunggu kuno ke dalam kilat. Ledakan. Seluruh bawah tanah bergetar hebat, seperti ombak laut yang mengamuk di laut yang tenang. Api putih menyapu mereka dengan cepat menuju Chenan, dan awan putih itu langsung menyelimutinya. Reaksi pertama Little Phoenix adalah mengayunkan ke lengan Chenan hanya dengan kepala kecil dan menyaksikan langit yang datang. Chenan tidak peduli dengan kebakaran langit ini, tetapi menatap pemandangan setelah langit terbakar dengan matanya. Sebuah tenda berwarna-warni bergerak perlahan di belakang langit, seterang sayap berwarna-warni Phoenix kecil. Ini benar-benar roh Skyfire. Api berwarna-warni itu berdetak kencang, sepertinya memiliki beberapa kesadaran, tetapi juga tampaknya berada dalam kekacauan yang membingungkan. Chenan tersenyum pada Little Phoenix, kamu sangat beruntung menjadi seorang gadis kecil. Chenan menerobos api langit, mengendalikan jiwa api berwarna-warni dengan kekuatan besar, dan kemudian memanggil tombak kuno perunggu. Mengambil kultivasi Chenan saat ini sebagai contoh, sulit bagi Tianhuo untuk melukainya, tetapi roh Tianhuo yang berwarna-warni masih menjadi ancaman baginya, tetapi ia dapat sepenuhnya mengendalikannya dengan kekuatan yang kuat. Sekarang, dia mulai memperbaiki tombak perunggu kuno dengan hatinya. Pertama-tama, dia mengambil jiwa prajurit, jika tidak, bahkan harta ini akan sulit untuk melelehkan bahkan semangat Skyfire. Apa yang dia gunakan untuk memperbaiki Skyfire adalah tombak kuno para dewa. Jiwa para prajurit membutuhkannya untuk mencium dengan rohnya, atau untuk menaklukkan. Untungnya, ada roh Skyfire yang sulit ditemukan, jika tidak, Skyfire sulit untuk mencium pembawa jiwa prajurit. Tombak kuno perunggu perlahan berubah merah di bawah api leleh api suhu tinggi yang tak terbayangkan. Chenan mulai menempa langit, benar-benar menciptakan tentara yang tak tertandingi menurut prajurit sihir idealnya. Suara dentang di inti bumi tidak ada habisnya, dan jiwa api dari langit membakar prajurit-prajurit yang ganas. Pada saat yang sama, roh-roh Chenan juga melakukan yang terbaik untuk mencium jiwa para prajurit. Pertama-tama, ia benar-benar menghancurkan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh lelaki kuno dengan kekuatan tertinggi 8 jiwa, dan kemudian meleleh dan memurnikan 1000 untuk menaklukkan jiwa prajurit. Ini adalah proses yang sangat sulit.
Para prajurit memiliki jiwa, tetapi tidak mungkin untuk menyerah dengan cepat. Terutama harta jenis ini memiliki tradisi tunggal sampai akhir. Terlepas dari apakah pemilik baru cukup kuat, tetapi tidak mengenali Chen Nan sama sekali, kesadaran prajurit itu memberontak dan pantang menyerah. Di sisi lain, lukisan tombak Fang Tian yang akan dibangun oleh Chen Nan akan segera terbentuk. Halbert adalah seorang prajurit yang kuat, berbentuk seperti tombak, dengan bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi di bawah titik tombak. Yang dapat berlari seperti tombak, dan dapat dipotong seperti pisau panjang. Fang Tian dapat dibandingkan dengan Tuhan. Lukisan, mengacu pada garis pahatan di tombak. Fang Tian painted tombak berarti tombak dicat yang sebanding dengan langit. Alasan mengapa nama itu berlebihan adalah untuk menunjukkan bahwa tombak itu luar biasa dan unik di dunia. Kali ini Chen Nan akan membuat tombak melukis Fang Tian yang melegenda. Ketika pembawa tombak tak tertandingi benar-benar terbentuk, udara dingin es tiba-tiba meletus di seluruh inti, dan bahkan roh-roh api tidak bisa membantu tetapi menyusut kembali hari itu. Dengan gerakan di hati Chen Nan, tombak ganas ini ditakdirkan untuk memulai dengan kata, Fang Tian. Pembawa baru saja terbentuk, dan ada jiwa prajurit yang lemah. Ini benar-benar hal yang langka selamanya, dan itu pasti akan menjadi prajurit yang unik. Merasakan jiwa prajurit yang meleleh, dia telah memahami bahwa meskipun dia dihancurkan, itu tidak akan menyerah. Chen Nan menembakkan dua listrik dingin di mata terakhirnya, dan prajurit suci hanya bisa membangunnya sendiri, dan jiwa orang lain tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, dia masih menghancurkan jiwa prajurit abadi dengan impunitas, dan benar-benar membunuh jiwa roh jiwa prajurit, tetapi energi jiwa abadi jiwa prajurit tetap dipertahankan olehnya, dan dia perlahan-lahan mengecat pembawa Fang Tian, injeksi. Jiwa prajurit yang lemah di dalam mengirimkan ledakan gemetar ceria, dan bahkan mulai melahap tanpa ragu, sepenuhnya mengandung jiwa yang disuntikkan sebagai miliknya. Energi jiwa tombak ilahi tanpa kesadaran spiritual, seperti makanan, hanya dapat diperoleh oleh Fang Tianhuaji, tanpa perlawanan apapun. Jiwa tombak Fang Tianhua lemah tumbuh sedikit, dan akhirnya menelan semua roh tombak dewa, membentuk jiwa tombak Fang Tianhua. Ini terlalu tak terduga, Chen Nan sangat senang, ketika dia mengeluarkan jiwa prajurit baru, itu sudah dalam bentuk tombak emas, tidak lagi dalam bentuk tombak. Chen Nan merasakan kekuatan dan kengeriannya. Dalam hal energi jiwa, tombak bergambar Fang Tian ini sekarang dapat dibandingkan dengan tombak ilahi yang asli. Namun, yang tidak memadai adalah bahwa ia tidak memiliki semangat membunuh. Lagi pula, itu adalah prajurit harta yang baru lahir dan belum mengalami baptisan darah. Namun, ini sama sekali bukan masalah, karena semangat ribuan jiwa militer Gunung Fengdu dapat disuntikkan, dan kemudian pembunuh pertama di dunia tidak lain adalah itu. Jiwa prajurit itu gemetar bahagia ke arah Chen Nan, bersatu dengan roh dan roh Chen Nan. Ketika prajurit Dewa Harta Karun itu diciptakan, dia sudah mengenalinya sebagai tuan. Pada saat ini, itu tidak lagi bersinar dengan kecemerlangan perunggu, kecuali bahwa pisau tombak itu penuh cahaya, seperti cermin yang cerah, tubuh tombak bersinar dengan gloss hitam yang unik untuk besi hitam, yang mengerikan. Pembunuh yang mengerikan. Phoenix kecil bergumam. Haha. Chen Nan tertawa tulus, dan akhirnya memiliki senjata. Phoenix kecil, aku juga akan mengirimimu hadiah besar. Lagi pula, Chen Nan membungkus roh api langit dengan kekuatan sihir 8 jiwa dan mulai memperbaikinya, sampai api berwarna-warni yang berapi-api menjadi lembut dan lembut, ia dengan ganas diresapi ke dalam tubuh Little Phoenix. Oh, panas sekali, aku tidak tahan. Air mata Phoenix kecil yang menyakitkan mengalir, memandang Chen Nan dengan sedih, dan kemudian seluruh tubuh mulai meledak ke dalam api surgawi, dan dia melompat menari tanpa sadar dan gila. Si kecil adalah pelengkap besar bagimu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ini bukan pemurnian dan penyerapan yang cepat. Setengah jam kemudian, Phoenix kecil akhirnya menjadi sunyi, mengedipkan matanya dengan bingung, dan berkata, Hei, aku sangat nyaman, bagaimana dengan Skyfire? Segera keluar, aku akan bertarung denganmu, kalau tidak, aku dipersilakan, jangan bersembunyi, aku tidak takut lagi denganmu. Chen Nan benar-benar terdiam. Hal kecilmu telah mendapat manfaat dan kamu bagus dalam hal itu. Itu telah diintegrasikan ke dalam kekuatanmu. Tentu saja, ketika kamu dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya, itu tergantung pada kultivasi kamu. Meskipun kekuatan Skyfire Essence tertidur di garis keturunan Little Phoenix, untuk saat ini, perilaku budidaya Little Phoenix juga telah sangat meningkat. Setengah jam telah secara langsung menembus ke ranah Raja Dewa. Dengan suplemen Skyfire Essence yang hebat ini dapat menyerap terobosan kapan saja. Tidak ada waktu untuk menunda di sini, Chen Nan memegang tombak Fang Tianhua, menunjuk ke atas, tubuh tombak hitam, pisau tombak tajam, bersinar cahaya ilahi yang jauh. Chen Nan bergegas ke atas, dan Fang Tianhuaji meledak dengan cahaya yang menyilaukan di tangannya. Dinding batu, magma, dan lapisan tanah di atas langsung hancur seperti kertas tipis, dan prajurit Divine menyerang. Dengan cara ini, dia memegang Fang Tian untuk melukis tombak, dan bergegas ke permukaan. Semua dinding batu dan magma sepanjang jalan terputus oleh cahaya mengerikan yang meletus oleh pisau tombak yang tajam, dan mereka secara otomatis dibagi menjadi dua sisi. Little Phoenix dengan erat meraih lengan Chen Nan dan berteriak kaget di belakang. Pada akhirnya, Fang Tianhuaji langsung menghancurkan kekosongan dan bergegas ke dalam kekacauan. Chen Nan memegang Fang Tianhuaji untuk membuka saluran ruang angkasa dengan ganas dalam kekacauan, sampai akhirnya pecah di ruang tanah.
Xiao Doudou sudah tercengang, dan akhirnya menyentuh Fang Tianhua tegang, dan dengan cepat bersembunyi di lengan Chen Nan. Raja Dapeng mendekat dan menghela nafas, prajurit yang baik. Pada saat berpisah, Phoenix kecil terbang ke Raja Dewa Dapeng bersayap emas, menundukkan kepalanya dan berbisik, tukang daging, kamu sangat galak tapi aku tahu kamu baik untukku, untuk mendesakku berlatih, terima kasih. Saya akan pergi, saya akan sering mengunjungi Anda, dan saya akan membalas Anda. Petik 2. Raja Ilahi Dapeng sangat emosional, dan akhirnya warna lembut muncul di matanya yang tunggal, dan dia membelai itu dengan tersenyum, berkata, sesuatu akan segera tumbuh, pergi. Chen Nan tidak mengambil rendah langit kebencian, merasa bahwa dia belum mencapai waktu meninggalkan guru. Waktu sangat mendesak, dan sekarang ada lebih dari 1 hari, ia membawa burung phoenix kecil ke Gunung Fengdu dengan kecepatan tercepat. Awan yang sedih suram di sini, dan langit mendung, mengklaim sebagai tanah berawan pertama di langit. Awan hitam melonjak, bayangan jiwa bayangan di kabut, dan pegunungan Fengdu tak berujung menakutkan dan menakutkan di Yinqi. Saya tidak merasakan apa-apa di masa lalu, tetapi sekarang karena 8 jiwa ada di tubuhnya, kultivasi Qiuqiang Chen Nan telah mencapai situasi yang tak terbayangkan, dan dia jelas merasa abnormal di sini. Pada saat ini, dia memikirkan legenda bahwa sejumlah besar orang telah memblokir tempat ini untuk mencegah kebocoran Yinqi. Pada saat yang sama, dia mengingat kata-kata dari 5 leluhur pada kedatangan, Anda dapat pergi ke Gunung Fengdu di dunia untuk menggedor keberuntungan Anda, tentu saja, Anda tidak dapat memaksanya di sana. Semua ini menunjukkan bahwa Gunung Fengdu bukanlah tanah yang baik. Gunung Fengdu tak ada habisnya dan tak berujung, dengan awan hitam terselubung di dalamnya, menjulang ke langit, ada pepatah yang mengatakan ada hantu dan neraka. Legenda mengatakan bahwa inilah yang disebut Yin Mansion, di mana jiwa-jiwa orang biasa kembali setelah kematian mereka. Kabut hitam yang berjatuhan, tampaknya ada. Ribuan hantu dicakar dan sazangnya, keluhan. Ini bukan pertama kalinya Chen Nan datang ke sini, dia merasa bahwa dia benar-benar ditakdirkan dengannya. Setiap kali dia datang ke sini, dia pasti akan mengalami pertempuran hidup dan mati. Hanya saja, saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Formasi Feng Yin, yang legendaris dan pengingat 5 leluhur telah membuatnya waspada. Meskipun dia merasa bahwa Gunung Fengdu bukan tanah yang baik, dia tidak takut akan perubahan dan dia berharap sesuatu bisa terjadi. Sekarang kekuatan 8 jiwa ada di tangannya, dia berharap untuk mengambil keuntungan dari kesempatan langka untuk memecahkan beberapa bahaya tersembunyi yang buruk. Bagaimanapun, masa depan tidak dapat diprediksi, dan figur-figur kuat dari dunia kelima akan kembali kapan saja. Jika ada bahaya tersembunyi di sini, itu dapat menyebabkan banyak kecelakaan. Mengapa Brother Chen Nan datang ke sini? Ini sangat hantu dan tidak nyaman. Phoenix kecil berbisik dengan malu-malu di bahunya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sudah menjadi Raja Dewa, keberaniannya masih sekecil sebelumnya, dan Chen Nan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan si kecil harus mengalaminya. Aku akan membangun seorang pembunuh di sini, aku butuh bantuan semangat tak berujung di sini. Yah, langkah ini mungkin juga menguntungkan satu sisi rakyat. Ribuan jiwa militer dimakamkan di sini, diblokir oleh kepunahan legendaris. Yinqi seberat 1 hari, dan suatu hari akan meledak, mungkin akan menelan ribuan jiwa. Saya memikirkan cara untuk menyempurnakan Qi ini hari ini. Petik 2. Chen Nan benar, dia sudah lama merasa bahwa ini adalah masalah serius. Jika ini terus berlanjut, atmosfer teduh dari dunia neraka ini akan bertemu sampai batas tertentu, dan itu mungkin benar-benar menjadi neraka yang nyata. Mengunci Yinqi dengan sejumlah besar yin-yin sangat mirip dengan konspirasi, membuat Qi tumbuh semakin besar seperti bola salju. Pada akhirnya, saya tidak berani membayangkan. Chen Nan terbang bersama burung phoenix kecil ke pusat pegunungan Fengdu yang tak berujung. Fang Tianhuaji terlempar ke langit olehnya, dan kemudian ditumpahkan ke prajurit yang ganas dengan kekuatannya saat ini. Hanya dalam sekejap, bilah tombak tajam meletus ke dalam cahaya yang sangat menyilaukan, tubuh tombak hitam juga bersinar dengan kilau yang unik, dan seluruh tembakan tombak dicat Fang Tian meledakkan gelombang energi jiwa yang sangat kuat. Ini adalah jiwa prajurit yang gemetar dan bersorak. Pada saat itu, Fang Tian yang hampir sepanjang 1 kaki melukis tombak, tiba-tiba diperbesar ribuan kali, dan memancarkan 10 juta sinar cahaya di langit yang tinggi, secara bertahap menjadi seperti gunung. Bilah tombak yang dingin memantulkan cahaya seperti danau besar, dan ribuan tombak melintas seperti naga hitam. Pada saat ini, kaki tombak Fang Tianhua adalah ribuan kaki lebih tinggi dari puncak terakhir, terutama fluktuasi mengerikan yang diungkapkannya, membuat orang tidak ragu bahwa ia dapat dengan mudah memecahkan dataran lembah gunung yang tinggi di depannya. Itu adalah senjata yang tiada taranya. Pergi dengan. Chen Nan berteriak, Fang Tian melukis tombak di atas langit, seperti naga seumur hidup, bahkan bunyi dentang langsung menembus langit, dan kemudian tombak-tombak tajam menghadap ke bawah, batang tombak menghadap ke atas, dan itu dimasukkan langsung dari langit di bawah. Ribuan kotak menggambar tombak, lebih tinggi dari gunung raksasa, menyelam dalam sekejap, puncak raksasa seperti pasta kertas, dan langsung runtuh. Di antara puncak raksasa yang sengit, bebatuan dikosongkan, gunung-gunung besar dihancurkan dalam asap, dan tombak Fang Tianhua menggantikan gunung-gunung raksasa. Langit kabut gelap, berguling-guling liar, kesedihan tak berujung, bergulir, melonjak menuju Fang Tianhua tombak. Menelan. Chen Nan berteriak lagi dan dikendalikan dari jarak jauh dengan kekuatan tertinggi. Tombak Fang Tianhua bersinar cerah, bergegas ke Xiao Han.
Di Gunung Fengdu, seperti laut tenang yang tiba-tiba bergelombang, amarahnya melonjak naik, dengan tombak sebagai pusatnya seperti lubang hitam besar, dengan gila menelan Yinki yang tak ada habisnya. Dapat dilihat bahwa ke segala arah, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, seolah-olah mengaum seperti sungai yang mengamuk dengan momentum yang menakutkan. Berdiri di atas langit dan melihat ke bawah, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Ribuan hantu di Gunung Fengdu menangis, dan awan ajaib bergulung-guling dengan cepat. Di antara mereka, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terjepit bersama, dan akhirnya terkondensasi menjadi naga ajaib, bergegas menuju Fang Tian Huaji seperti ngengat. Tombak di Cat Tian Fang menyerupai ratusan sungai, dan para pendatang menolak Kiki tak berujung terus-menerus diserap olehnya. Itu seperti sebuah gua tak berdasar, dengan gila menelan Ki dari tanah Yin pertama. Seluruh pegunungan Fengdu gemetar karenanya. Ada banyak jiwa yang meledak keluar dari meludah melolong. Neraka di bumi ini secara bertahap mendidih. Fang Tian melukis tombak yang sebanding dengan gunung, gemetar di pegunungan Fengdu, karena Ki yang tak berujung seperti lezat dan membuatnya bersorak gembira. Roh-roh jahat yang dibentuk oleh kohesi ribuan jiwa militer tidak sama-sama menganggur, jika tidak ada tameng besar Yin, roh-roh jahat dapat mengguncang dunia dan menghantam langit. Chen Nan mulai memperbaiki untuk prajurit yang ganas, dan memasuki lukisan tombak Fang Tian dengan mana yang tertinggi, memurnikan roh jahat yang mengerikan, dan mengubahnya menjadi langit untuk membunuh. Lambat laun, orang-orang berkulit dingin Fang Tian terpaksa naik ke langit, menunjukkan potensi yang mengerikan. Di luar Gunung Fengdu yang jauh, ketika sekelompok burung bangau lewat di sini, mereka tiba-tiba meledak bersama. Mereka dihancurkan oleh potensi yang sangat dingin dan mematikan. Gunung-gunung di pegunungan Fengdu berguncang, awan ajaib itu luas, dan hantu itu meraung ke langit. Chen Fang, Fang Tian melukis tombak, kekuatan pembunuh semakin kuat dan kuat. Setelah itu, ia menyerap roh jahat yang berubah dari jiwa tentara kuno, di mana energi terkuat antara dunia dan dunia adalah sulit. Namun, pada saat ini ketika neraka dunia bergetar dan roh mendidih, itu menjadi hidup. Sebuah puncak tiba-tiba runtuh, roh iblis yang mengerikan diarahkan pada Xiao Han, dan bayangan pucat yang besar berlari dari tanah, dengan raungan melengking yang menyeramkan, membuat punggung orang menjadi dingin. Phoenix kecil mengibaskan tangan Chen Nan dengan ketakutan. Chen Nan menatapnya dengan dingin, melirik energi sihir yang melonjak. Di belakang udara kematian yang berat itu adalah tengkorak-tengkorak besar. Itu sebesar gunung. Tengkorak pucat lebih menyilaukan daripada gunung salju. Ini benar-benar mengerikan, tengkorak yang sangat besar, jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, itu benar-benar tidak terbayangkan. Tengkorak besar melayang di langit di atas pegunungan Fengdu, awan sihir hitam di sekitarnya melonjak hebat, dan napas energi yang tiada habisnya mengelilinginya. Penampilannya yang menakutkan dan menakutkan benar-benar menakutkan, di dua rongga mata pada tengkorak pucat, dua api hantu-hantu dipukuli dengan kejam, menatap Chenan dengan tatapan menakutkan, mengungkapkan aura yang tak ada habisnya. Ini, mengerikan. Si pemalu yang kecil berbisik untuk mengingatkan Chen Nandao, Brother Chenan, akankah kita melarikan diri? Jangan takut, tidak apa-apa. Chen Nan melirik kerangka luar biasa di depan. Di bawah tatapan Tian Yantong, kerangka itu tidak menyembunyikan apapun, dan dia dengan jelas melihat esensi tulang besar itu. Tengkorak seperti gunung raksasa sebenarnya terdiri dari ribuan tengkorak kecil, sangat sulit untuk membedakannya tanpa memperhatikan. Namun, fluktuasi teror yang diungkapkannya sangat mengejutkan, dan itu jelas merupakan kekuatan dari Ordo Surgawi. Ini adalah dewa. Gunung Fengdu benar-benar bukan tempat yang baik. Ada hal jahat yang sangat kuat di sini. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah makhluk yang lahir dari ribuan jiwa militer. Meskipun Chen Nan bisa mengalahkannya pada saat ini, dia tidak berani peduli, karena dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak bisa sesederhana itu. Mungkin Gunung Fengdu yang menakutkan di bawah tanah ini, akan ada beberapa rahasia mengerikan yang tidak diketahui. Ikan dijaring. Chen Nan memandang hantu surga itu, bertanya-tanya bagaimana caranya lolos dari undangan iblis. Wow! Teriakan sedih para hantu, yang muncul dari tengkorak besar, langsung membuat seluruh pegunungan Fengdu penuh dengan hantu. Ini adalah tempat kematian yang sesungguhnya. Hantu surgawi membuka mulut besar Bai Sensen dan menukik ke bawah. Saat ketika mulut hantu besar Bai Sensen terbuka, teriakan angin dan angin, kabut asap, menelan menuju Chenan. Kamu jahat akan terus tumbuh, dan suatu hari itu akan menjadi masalah serius. Iblis telah merindukanmu. Hari ini aku akan memurnikanmu. Menghadapi roh surgawi, Chen Nan tidak takut, dia tidak mundur, tetapi sosok berototnya berubah menjadi Streamer, bergegas menuju mulut roh surgawi, dan tangan kanannya melambai keras. Di pelukan Chen Nan, Xiao Feng Huang melihat mereka memasuki mulut lebar hantu dalam sekejap mata, dan sangat ketakutan sehingga dia menutupi matanya dengan Phoenix Wings dan berteriak, aku tidak melihat, aku melakukan segalanya saya tidak melihatnya. Hantu surgawi tidak melahap kita, wow, sangat ketakutan. Petik 2. Pada saat ini, Chen Nan dapat dianggap sebagai orang yang berkuasa. Dalam menghadapi seorang pria Taiko yang kuat, dia akhirnya bisa membunuhnya, tentu saja, dia tidak akan takut pada hantu surgawi. Pukulan keras ini keluar dari harapan Tian Gui. Tidak menyangka bahwa manusia mungil yang mengganggu istirahatnya di depannya sebenarnya adalah penguasa surga. Pada saat itu tercerahkan, Chen Nan telah ditelan olehnya. Roh iblis tidak bisa memperbaiki Chen Nan, dan pukulan perkasa Chen Nan meledak ke mulutnya.
Dampak energi yang luar biasa melonjak di Gunung Fengdu, dan kepala hantu surga meledak menjadi cahaya yang cemerlang, yang hancur dalam sekejap. Puluhan ribu tengkorak kecil beterbangan di langit, dan hantu mengerikan mengaum di langit, yang membuat telinga sakit dan kulit kepala mati rasa. Adegan itu benar-benar mengerikan. Setelah Chen Nan memecahkan tengkorak besar itu dan bergegas keluar, dia melirik dengan tenang ke tengkorak kecil yang sedang terbang itu. Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa hantu surga yang kuat akan terbunuh oleh pukulannya. Sesaat, tangan hantu raksasa tak terlihat menembak jatuh. Jika bukan karena kabut gelap, tampilan besar dan menakutkan cakar hantu yang tak terlihat itu benar-benar tidak terlihat. Tentu saja, tidak dapat melihat dengan jelas tidak berarti bahwa ia tidak dapat melihat lintasannya. Chen Nan berputar dan menendang ratusan bayangan berturut-turut, dalam suara gemuruh, cakar tulang besar dihancurkan olehnya dan runtuh di langit. Itu juga disebabkan oleh tengkorak dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Tambal sulam, apakah ini benar? Chen Nan memandangi tengkorak-tengkorak terbang itu, mendengarkan raungan hantu yang keras, dengan sengaja menunjukkan penghinaan. Hantu-hantu surga itu tampak jengkel. Tengkorak dan tengkorak terbang berkumpul menuju kehampaan di kejauhan, dan ada awan putih di antara langit dan langit, seperti hujan tengkorak dan tengkorak. Hanya dalam beberapa saat, kerangka besar dengan ribuan kaki terbentuk. Itu putih dengan mata yang mempesona, sepasang kaki tulang melangkah di pegunungan Fengdu, dan telah melewati gunung yang tinggi. Api hantu-hantu di matanya melompat dengan keras, menatap Chen Nan secara resmi, meledak dari permusuhan, ketakutan. Oh, ini mengerikan. Phoenix kecil menyusut dan mengecilkan kepala kecil. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, saya akhirnya tahu mengapa ia dapat lolos dari pencarian iblis. Ia terdiri dari ribuan jiwa militer, dan setiap tengkorak membawa sebagian energinya. Ia dalam praktik tidur nyenyak di siang hari. Tengkorak itu terbagi rata di pegunungan Fengdu ini, dan tidak mungkin membuat orang sadar bahwa ada dendam surgawi di sini. Kakak Chen Nan, bisakah kita melarikan diri? Phoenix kecil berbisik. Chen Nan berkata dengan tak berdaya, sepertinya aku harus melatih keberanianmu di masa depan. Yakinlah, aku bisa membersihkannya. Pada saat ini, Tian Gui mengungkapkan serangkaian fluktuasi mental yang mengerikan, ganggu tanah saya. Menderita kematian. Ini adalah kumpulan ribuan jiwa militer, dan pertumbuhan kesadaran jauh lebih sedikit daripada pertumbuhan kekuatan. Hingga saat ini, keadaan ini masih sedikit kacau. Chen Nan memanggil Fang Tianhua Halberd, yang tidak jauh, dan dia berubah menjadi dua telapak tangan besar, memegang ribuan tombak. Pada saat ini, Fang Tianhuaji telah menelan roh-roh jahat yang tak ada habisnya, dan telah memiliki prototipe prajurit ganas yang tiada taranya, mengungkapkan pembunuhan langit. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, Tiangui adalah esensi dari roh jahat, ini suplemen besar Anda harus melahapnya. Perang meletus dalam sekejap, hantu-hantu di Gunung Fengdu mengguncang langit, cahayanya menyilaukan, tak bernyawa yang tak berujung, yang bergejolak dan bergejolak, neraka dunia ini mendidih. Ribuan kaki Fang Tian dicat tombak, digunakan untuk memotong hantu setinggi ribuan kaki, benar-benar adalah yang paling cocok. Setelah beberapa pertemuan, Chen Nan menghancurkan salah satu lengan Tian Gui dan satu anak sapi berturut-turut, membuatnya mengaum berulang kali, dan pegunungan bergetar-gemetar hebat. Namun, kerusakan semacam ini tidak ada artinya bagi hantu-hantu surgawi, karena tubuhnya terdiri dari ribuan tengkorak, dan hal yang paling diperlukan di Gunung Fengdu adalah tulang-tulangnya, yang dapat dikatakan ada di mana-mana di pegunungan. Chen Nan ingin melukai jiwa hantu surgawi juga, karena jiwanya juga dibagi menjadi unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di ribuan tengkorak. Tentu saja, Tian Gui lebih kecil kemungkinannya untuk melukai Chen Nan. Ini tidak lebih dari keterampilan skolastik yang menyelamatkan jiwa. Jika itu benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, itu jauh lebih kecil daripada Chen Nan dengan 8 jiwa di dalamnya. Tidak mungkin dibandingkan dengan pria kuno. Ketika pertempuran berlanjut, Chen Nan mulai secara efektif melawan roh surgawi. Meskipun roh surgawi dapat membusuk tubuh, itu tidak bisa menghentikan Chen Nan dari menggunakan Fang Tianhuaji untuk menghabiskan energi jiwanya dan melahap roh jahatnya. Bahkan jika itu adalah hutan tanpa akhir, saya takut api yang kejam akan terus melahapnya. Para hantu surgawi secara bertahap merasa buruk, dan mereka mulai melolong dan memulai serangan balik yang lebih brutal. Pertama cakar hantu dipisahkan terlebih dahulu, kemudian kaki, lalu kepala, dan akhirnya tulang rusuk di dada dipisahkan satu persatu, berubah menjadi tombak tulang dan menyerang Chen Nan. Chen Nan tidak takut, dia tidak menggunakan aturan 8 jiwa. Tian Gui bukan lagi lawannya. Dia tidak ingin menakut-nakuti Tian Gui, dan ingin Fang Tianhuaji perlahan-lahan melahap roh jahat pihak lain. Setelah dihancurkan beberapa kali oleh tombak besar Fang Tian di tangan Chen Nan, Tian Gui membelah tubuh besarnya dan mengintai di bawah tanah pegunungan Fengdu. Kemudian ia meluncurkan taktik serangan diam-diam dan bergegas keluar dari permukaan untuk membunuh Chen Nan dari waktu ke waktu. Hei, aku tidak tahu mengapa, meskipun hantu yang dibunuh oleh Chen Nan hanya bisa disembunyikan dan diserang, tetapi dia selalu memiliki tawa yang mengerikan, yang membuat seluruh pegunungan bergetar dalam kata-kata hantu yang gelap dan dingin. Kamu sudah mati. Tian Gui meraung dengan bijaksana. Untuk ini, Chen Nan hanya mencibir. Ketika cakar besar seperti gunung dikejar olehnya lagi dan tenggelam ke bawah tanah gunung, ia melambaikan seorang prajurit besar yang ganas dan memecahkan gunung tinggi tanpa ragu-ragu, memecahkan permukaan terburu-buru. Namun, ketika tombak Fang Tianhua menerobos celah besar, ia bergegas ke tanah dan tiba-tiba memperbaiki tubuhnya.
Sebuah prasasti besar menjulang di bawah tanah, mengungkap sepotong puing-puing setinggi ratusan kaki. Dengan naluri, Chen Nan merasakan bahaya besar, dan dia bergegas keluar dari tanah. Apakah ini benar-benar hanya medan perang kuno antara timur dan barat? Mengapa ada monumen batu di bawah tanah? Ada perasaan yang sangat buruk di hati Chen Nan, karena tepat sebelum dia melihat tablet batu yang diukir dengan dua font kuno. Salah satu kata yang dia tebak samar-samar, tampaknya adalah Tian. Gunung Fengdu, teriakan angin dan angin, udara mati sangat luas, langit penuh awan hitam, dan gunung tak berujung seperti mayat besar di awan gelap. Hantu surgawi telah menghancurkan tubuh besarnya, tetapi apakah itu cakar hantu atau tengkorak, itu masih sangat besar, dan ia terus menyerang Chen Nan. Cakar hantu besar itu panjangnya ribuan kaki, sama mempesona dan menakutkannya seperti gunung bersalju. Tengkorak bahkan lebih besar ke pegunungan, putih menyilaukan membuat orang mati rasa, hantu mata pingsan, dan mulut bahkan lebih menjerit. Namun, semua ini tidak membuat Chen Nan memiliki ketakutan sedikit pun, dia dengan tenang menjawab, dan memaksa hantu-hantu surga untuk terus menjerit. Apa yang benar-benar mengganggu hati Chen Nan adalah tablet batu yang terungkap di bawah tanah. Dia menggunakan tombak Fang Tianhua untuk membelah ngarai besar yang panjangnya ribuan kaki, dan ada sebuah monumen raksasa misterius jauh di tanah Gunung Fengdu, yang membuat hati Chen Nan merasa sangat buruk, bahwa monumen batu besar terlalu besar untuk Pang Suo, dan hanya beberapa dari mereka yang ratusan kaki. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus menjadi batu nisan. Yang paling mengganggunya adalah dua karakter kuno yang penuh semangat terukir di batu nisan. Jenis huruf itu sama sekali tidak akrab dengannya. Hanya kata kedua, tebaknya, tampaknya merupakan font dari zaman kuno, Tian. Tentu saja, ini hanya dugaan, apakah belum selesai. Namun, ini cukup mengejutkan Chen Nan. Tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari bawah tanah, tapi dia selalu punya firasat buruk, Fengdu bawah tanah ini sangat berbahaya. Mengambil praktiknya saat ini sebagai contoh, jika dia merasa berbahaya, itu adalah masalah yang sangat serius. Lagi pula, dia benar-benar dapat mengancam keselamatannya saat ini, setidaknya itu adalah rangkaian pria Taiko Sanzandebe. Dengan kesadaran spiritual yang tajam, Chen Nan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan atau napas menyeramkan pada tablet batu. Dapat ditebak bahwa itu bukan hal psikis seperti batu iblis asli. Ancaman mengerikan ada di bawah tanah. Tetapi tidak bisa dirasakan. Surga. Mungkinkah itu surga, atau Huangtian? Atau sesuatu? Chen Nan tiba-tiba muncul dengan gagasan seperti itu. Jika ini masalahnya sangat besar. Dia secara tidak sengaja membukanya lebih dari neraka. Gerbang yang mengerikan. Lagi pula, keberadaan tak dikenal yang dulu ditangani oleh iblis dan lelaki Taiko bersama-sama. Kuharap dia mati lebih awal dan benar-benar mati, tidak meninggalkan apapun. Meskipun dia memikirkan sisi baik dengan cara ini, dia tahu bahwa itu tampaknya menghiburnya. Di babak selanjutnya pertempuran dengan hantu, monumen misterius di Great Rift Valley tidak tampak tidak normal, dan berdiri diam-diam di bawah tanah. Namun, Chen Nan menyadari bahwa Tian Gui selalu dengan sengaja atau tidak sadar membawanya ke monumen, seolah-olah dia ingin dia menyentuh atau meledakkan monumen itu. Chen Nan mencibir, tampaknya ada bahaya besar di bawah tanah. Meskipun pertempuran sengit mereka, Chen Nan tidak pernah menyentuh prasasti itu. Pada beberapa kesempatan, ia mengoperasikan kekuatan gaib dan memaksa sisa-sisa roh surgawi untuk pergi ke sana. Setiap kali hantu itu menunjukkan rasa takut, mengungkapkan fluktuasi yang mengerikan, dan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Tampaknya tahu bahwa Chen Nan tidak bisa dibawa dekat monumen, tetapi dia tidak dapat membantu Chen Nan. Akhirnya, dia dengan enggan mengirimkan jeritan hantu yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Tersembunyi di tanah, tidak pernah keluar lagi. Chen Nan berpikir sejenak, dan memutuskan untuk tidak memindahkan para dewa untuk sementara waktu. Dia memandang sekeliling monumen raksasa di celah bawah tanah untuk sementara waktu, dan menemukan tidak ada yang abnormal. Kemudian dia terbang ke langit, menggunakan Fang Tian untuk melukis tombak untuk membagi dua gunung raksasa, memindahkan semua batu yang pecah ke Great Rift Valley, dan mengubur batu itu lagi. Ini jelas merupakan lubang. Itu adalah Tian Keng. Jika Anda secara tidak sengaja melompat, Anda mungkin akan terbunuh. Lubang Chen Nan ini diam-diam diingat, memutuskan untuk menyerahkannya kepada musuh yang kuat di masa depan, seperti 6 pria Taiko yang mungkin muncul kapan saja. Memegang Fang Tianhuaji, dia berkata pada dirinya sendiri, lubang ini untukmu. Aku akan lihat apakah kamu melompat atau tidak. Dia awalnya menentukan bahwa selama dia tidak menyentuh monumen, sepertinya tidak ada bahaya sama sekali, dan sekarang hantu-hantu itu menghilang. Dia sekali lagi mulai menggunakan Fang Tianhuaji untuk mengumpulkan roh jahat tanpa peduli. Ribuan kotak dicat tombak, berdiri di tengah-tengah pegunungan ini, menelan roh-roh jahat tanpa akhir. Awan hitam bergulir, dan ombaknya bergejolak, benar-benar seperti laut hitam, bergelombang dan bergelombang. Ribuan sungai berwarna tinta, berderap dan menderu ke arah Fang Tian, mengecat tombak, membuat prajurit yang galak ini bergetar dengan kegembiraan. Setelah 3 jam berlalu, langit di dekatnya jauh lebih terang, dan roh jahat yang tak berujung ditelan oleh para prajurit. Namun, gunung-gunung di kejauhan masih tak bernyawa, dan awan hitam itu kacau. Chen Nan mulai memobilisasi keterampilan untuk membantu jiwa prajurit dalam tombak Fang Tianhua, sambil membantunya menelan Yin Saki dengan lebih gila, sambil memurnikan Yin Saki ke langit dengan kekuatan besar.
Ada banyak tempat teduh di dunia, tetapi jika menyangkut roh jahat dan roh agresif, saya khawatir hanya beberapa medan perang kuno yang paling mengerikan. Lagi pula, itu adalah roh militer yang terbentuk selama bencana para pendekar pedang, dan jenis yin ini adalah yang paling menakutkan. Pada saat ini, di tanah bayangan pertama di dunia, roh-roh jahat berkumpul dari jiwa-jiwa ribuan tentara berguling keras. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Ren Saki bergegas keluar tanpa meterai. Jiwa prajurit dalam tombak dicat Fang Tian lebih kuat dari yang dibayangkan, dan ada keadaan sehingga ia tidak akan berhenti bernapas 10 juta jiwa tentara ini. Namun, dapat dipahami bahwa bagaimanapun juga, ia telah melahap jiwa tombak kuno dan mengorbankannya di tangan para lelaki kuno. Jiwanya sendiri bisa lebih kuat daripada yang dibayangkan, ia memiliki potensi seperti itu. Selama lebih dari 5 jam, dengan aliran Qi yang konstan, Fang Tianhuaji telah menelan sekitar 10% Qi Gunung Fengdu. Meski hanya 10%, sulit membayangkan betapa mengerikannya. Ini telah membuat hantu surgawi yang dibentuk oleh kesedihan yang tak tertahankan menjadi sangat tragis. Ini adalah sumber dari pembudidayaannya. Benar-benar tak tertahankan untuk dirampok oleh orang-orang dengan cara ini, tetapi hanya bisa ditoleransi. Lagi pula, jika itu melompat keluar lagi, sangat mungkin bahwa dia akan melahapnya. Chen Nan tidak bermaksud menutup tangannya sama sekali. Jika mungkin, dia bersedia untuk mengambil semua roh jahat Gunung Fengdu dan mengembalikan langit ke sini, tetapi dia tahu itu tidak mungkin dan waktu tidak mengizinkannya. Pada saat ini, Chen Nan sangat menyadari fluktuasi di Gao Tianzi, dan selusin tokoh muncul di langit dalam waktu singkat. Ketujuh leluhur keluarga Chen memimpin sekelompok anak-anak dari keluarga Chen, dan dengan cepat menerobos. Chenan, aku membawakanmu harta keluarga, susunan Juyuan. Lengan besar Kizu berkibar, rambutnya harus putih, angin peri itu tanpa tulang, dan dia semua tersenyum. Hari ini, keluarga Chen memperlakukan Chen Nan sebagai bayi, sangat banyak, dan mereka datang untuk membantu. Arai Juyuan memang harta keluarga Chen. Setelah arai dibuka, ia dapat mengumpulkan vitalitas langit dan bumi 10 kali lebih cepat, yang sangat bermanfaat bagi budidaya di bawah Kaisar Dewa. Chen Nan sangat gembira ketika dia memahami keindahan harta ini dari mulut Kizu. Di bawah perintah leluhur ketujuh, puluhan bendera kecil dilemparkan di sekitar lukisan tombak Fang Tian. Bendera kecil dengan cepat meluas ke angin, dan ketika tanah dimasukkan ke dalam gunung, semuanya menjadi 100 kaki tingginya. 81 spanduk dengan ketinggian puluhan kaki diburu di awan ajaib yang bergulir, dan mereka terus-menerus disambut oleh roh jahat yang perkasa. Setelah susunan Juyuan didirikan, ia segera mulai berjalan, tetapi alih-alih mengumpulkan esensi langit dan bumi, ia mengumpulkan Yinqi yang tak ada habisnya. Yinqi melonjak 10 kali kecepatan, dan momentumnya menakutkan. Di semua arah, itu tampak seperti awan hitam menekan bagian atas. Daerah ini sangat gelap dan mengerikan. Tidak ada jari sama sekali, dan tidak ada jejak cahaya lagi. 7 leluhur keluarga Chen dan lebih dari selusin junior keluarga Chen tidak bisa menahan napas. Setelah 3 jam berlalu, Qixia dari Gunung Fengdu ditelan oleh Fang Tianhuaji, dan itu menjadi gua tak berdasar yang sesungguhnya. Tian Gui tidak bisa duduk diam lagi. Dia meraung dan menyerang beberapa kali, tetapi Chen Nan mendobrak tanah. Konsep macam apa yang merupakan roh jahat Gunung Fengdu, 60% hingga 70%, itu adalah hasil dari ribuan jiwa militer. Fang Tianhuaji menjadi prajurit pertama yang sesungguhnya. Dalam proses ini, Chen Nan benar-benar menyempurnakan roh jahat menjadi pembunuh, dan sekarang tombak itu membunuh, dan akhirnya penuh. Meskipun dimasukkan ke belakang di pegunungan Fengdu, ribuan mil dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan Gunung Fengdu terluar yang jauh membuat orang merasakan musim dingin yang pahit dan sumsum tulang yang mengerikan. Ketika Chen Nan mengeluarkan tombak berkaki 1000, dan tiba-tiba menyapu dunia, tombak tajam Sui Liang mengeluarkan tren yang menakutkan. Jika lebih dari selusin anak muda di belakang leluhur ketujuh tidak dilahirkan oleh Chen Nan untuk sementara, itu dilindungi dengan paksa, dan itu dapat segera meledak dan mati. Bahkan sekuat perilaku budidaya kaisar tingkat 7 dewa leluhur, wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan dia terus berkata, prajurit ganas, prajurit ganas. Sepertinya aku telah melihat 6 adegan aliran darah, mengerikan. Ayo pergi dulu. Kata-kata Chen Nan sedikit dingin, dan saat ini ledakan energi magis mengalir dari tubuhnya. Kizu dan yang lainnya menyingkirkan spanduk 81 dan segera pergi. Baru setelah 7 leluhur dan yang lainnya menghilang di ujung langit, Chen Nan benar-benar memegang tombak Fang Tianhua di telapak tangannya. Dalam sekejap, rambutnya yang panjang menari-nari liar, dan iblis mengerikan meledak dari tubuhnya, dan matanya menembakkan 2 lampu yang mengerikan, beberapa mil jauhnya, seolah kedua pedang itu terbelah batal secara umum. Apa? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, menari Fang Tianhuaji, dan mulai melakukan seni bela diri di atas Gunung Fengdu. Memegang angin langit tarian tombak, Gao Tian bergetar hebat dengan kegilaannya. Ribuan tentara tak tertandingi digerakkan oleh Chen Nan, seolah-olah mereka bisa membalikkan waktu dan ruang, dan Gao Tian akhirnya bengkok dan hancur. Melambung ke langit dari dunia. Gunung-gunung di Gunung Fengdu tersapu oleh tombak Chen Nan, dan puncak gunung itu seperti kertas, sepenuhnya tersapu. Tombak ganas ditakdirkan untuk menghancurkan dan menahan semua serangan, tidak ada yang akan dihancurkan. Liu He yang terbunuh membunuh. Chen Nan menyerupai dewa dan raja yang berada di bawah pemerintahan dunia, dan seluruh orang mengungkapkan kekuatan mustahil yang kuat.
Pada akhirnya, dia memegang tombak ganas dan menebas Gunung Fengdu di bawah. Pada saat itu, tombak raksasa mengambil tengkorak seperti gunung dari tanah. Di masa depan tengkorak dan disintegrasi dan keruntuhannya, Chen Nan memainkan hukum 8 jiwa. 3.000 mil es. Es sedalam 1.000 kaki menyegel es tengkorak besar di dalamnya, dan itu tidak punya waktu untuk memecah dan melarikan diri. Sambil memegang prajurit yang tak tertandingi di tangannya, seluruh orang Chen Nan agak aneh, dan dia dengan dingin berteriak pada tengkorak yang membeku, tidak ada waktu untuk membunuhmu. Sekarang kamu ingin menyerangku, dan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu lagi. Petik 2. Niat membunuh yang kuat yang dia ungkapkan lebih pahit daripada 1.000 es yang dalam. Tengkorak besar ini nyaris membangkitkan semangat. Aku tidak melakukan yang terbaik untuk membuatmu tetap hidup. Sekarang katakan padaku, ada apa di bawah prasasti dan rahasia apa yang ada di sana? Di bawah tekanan upaya Chen Nan yang terbaik, tengkorak dan tengkorak itu sepenuhnya menyerah. Jika tidak maka ia hampir runtuh, mengeluarkan fluktuasi mental yang gemetar, dan menjawab Chen Nan. Saya harus mengatakan bahwa Dewa Surga ini adalah mukjizat dari dunia kultivasi, dibentuk oleh jemaat ribuan jiwa militer, dan tingkat kultivasi spiritual terbatas. Namun, jiwa besar itu memungkinkannya untuk sepenuhnya bergantung pada kekuatan, dan ia telah dipromosikan ke surga. Ini memberikan kasus khusus untuk generasi masa depan, jika mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat, mereka mungkin dapat masuk ke wilayah surga yang tidak terjangkau dari arah lain. Kekuatan ribuan jiwa militer terkondensasi bersama-sama, yang menyebabkan kelahiran Ghost Order Surgawi. Kultivasi spiritual Tian Gui tidak terlalu kuat. Meskipun dia telah berlatih di sini, dia tidak pernah mendeteksi rahasia seperti apa yang ada di bawah tanah. Hanya, ribuan tahun yang lalu, ketika secara tidak sengaja melaju ke bawah tanah, ia setengah mati oleh kekuatan yang mengerikan, dan itu tidak pulih sampai ratusan tahun yang lalu. Ini membuat Chen Nan lebih bertekad. Itu pasti, Tian Kang, yang dipersiapkan untuk musuh yang kuat. Di masa depan, dia akan memaksa beberapa orang untuk masuk. Pada akhirnya, Chen Nan menyebutkan bahwa Fang Tian Huaji akan bersatu dengan Tian Ghost yang membeku, dan roh itu sangat ketakutan sehingga fluktuasi mental yang gemetar memohon belas kasihan. Jangan bunuh kamu harus membunuhku di masa depan, beri aku alasan untuk membiarkanmu pergi. Raja Iblis, Rao Ming, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa langit itu tebal, dan melihat kekuatan sihirmu yang tertinggi, aku tidak akan pernah memberontak. Aku bisa menjadi budak Mozun. Melihat wajah Chen Nan yang dingin dan kejam, Tian Gui akhirnya menggigil dan membuat keputusan yang menyakitkan. Jiwanya berfluktuasi dan bergetar berulang-ulang, mengatakan, saya ingin Anda menanamkan kutukan hantu langit putra ibu. Jika saya berani memiliki hati pengkhianatan, saya pasti akan segera terhapus. Chen Nan telah mendengar kutukan misterius ini, itu hanyalah kutukan budak yang paling menakutkan, dan pelayan utama yang mati akan mati, yang sangat tidak setara. Tian Gui menggigil dan mengatakan metode sihir, Chen Nan mengangguk lagi, dan akhirnya melemparkan mantra anak dan ibu Tian Gui tanpa ragu-ragu. Sejak itu, kecuali hantu itu ingin mati, ia tidak akan pernah bisa memberontak lagi. Pelayanmu yang setia akan selalu setia padamu. Hantu-hantu yang dilepaskan itu mengatur ulang tubuh mereka yang sebenarnya, dan tengkorak besar setinggi ribuan kaki berlutut di Gunung Fengdu, sama mempesona seperti gunung salju yang luar biasa. Selain frustrasi dan patah semangat, hantu surgawi telah menenangkan pikirannya pada saat ini, berpikir bahwa orang di depannya begitu kuat sehingga dia gemetar, dan dia mulai bersukacita. Di dunia ini penghormatan terhadap yang kuat, mungkin pendukung besar ini akan membawanya kembali. Datanglah Injil yang agung. Hanya saja roh surgawi tidak tahu bahwa dalam 2 jam lagi, pria yang begitu kuat di depannya untuk menyembahnya akan kehilangan kekuatannya. Pada saat itu, jika dia tahu yang sebenarnya, dia akan menyesal melakukan bunuh diri. Meskipun Chen Nan agak terpengaruh oleh pasukannya yang tak tertandingi, dan dia selalu menunjukkan emosi membunuh, dia masih sangat bersemangat saat ini karena dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia bisa memanggil pelayan ini kapan saja. Setelah semua master tingkat telah diundang oleh Raja Iblis, master tingkat seperti itu tidak terkalahkan. Mungkin tidak mungkin berurusan dengan 6 pria Taiko, tetapi cukup untuk mengatasi faktor ketidakstabilan lainnya di surga dan dunia. Gunung Fengdu masih penuh amarah, kamu di sini untuk melanjutkan kultivasi yang rajin, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan perilaku kultivasi kamu, kalau tidak aku tidak peduli untuk membunuh roh jahat yang tidak berguna. Amati perintah utama. Setelah menerima sinyal dari Chen Nan, hantu besar itu runtuh dalam sekejap dan mengintai di bawah tanah Gunung Fengdu. Chen Nan membawa Fang Tianhua tombak ke langit, terbang menuju Gao Tian, tiba-tiba langit yang mematikan, semua awan segera runtuh. Sampai dia bergegas ke surga, banyak penggarap di sepanjang jalan cemas, Gong Tian yang dicat tombak itu begitu mengerikan sehingga jiwa mereka gemetar. Pada akhirnya, Chen Nan akhirnya menyadari masalah ini. Pejuang ini tidak bisa digunakan banyak pada hari kerja. Dia tidak bisa membiarkannya melihat matahari tanpa menemui musuh yang kuat. Akhirnya, dia menyembunyikan tombak sihirnya dalam kekacauan terdalam di langit dalam dan bumi, menutup kejahatannya yang tiada taranya, gas. Bulan melihat, tetapi hati Chen Nan sulit untuk tenang. Apakah kata-kata dijamin oleh 4 dan 5 leluhur benar? Apakah Yusin saat itu? Ada Menger dan Taixuan, dan anak-anak yang belum lahir. Di atas bulan, gunung-gunung dan sungai-sungai itu indah dan pemandangannya menyenangkan. Ratusan bunga indah, para dewa berwarna hijau,
Phoenix surgawi ada di sini, burung-burung peri terbang, binatang-binatang buas menari, dan ada pemandangan seperti peri di luar dunia. Berjalan di taman bunga dan bunga yang indah, menghirup aroma wangi manis yang melayang di kebun hijau dan hijau tidak jauh dari sana, sangat mempesona dan saya tidak tahu di mana saya berada. Chenan melewati taman abadi dan melewati paviliun istana, merasakan harmoni dan keindahan di atas bulan. Dia sangat menyukai tanah murni ini, yang benar-benar luar biasa. Ketika dia akan menjelaskan 4 leluhur dan 5 leluhur secara singkat, 2 leluhur keluarga Chen jatuh ke dalam perenungan, dan 4 leluhur terakhir berkata, hanya Gunung Fengdu yang merupakan Tiankeng, meskipun saya tahu bahwa tidak ada, tapi saya tidak tahu persis apa yang terkubur di bawah tanah. Dalam kata-kata Anda, serahkan kepada orang lain untuk melompat. Petik 2. Kedua leluhur itu juga sangat gembira bisa menaklukkan hantu surga. Apa yang paling hilang sekarang? Bakat, apa yang paling penting di dunia yang kacau ini? Bakat adalah yang paling penting. Meskipun ini adalah pepatah lama yang buruk, itu sekarang merupakan penggambaran yang benar. Apa artinya memiliki master surgawi setelah hari tanpa langit? Itu berarti siapapun yang ingin bertarung, semua orang tidak memiliki temperamen. Masih ada 2 jam ketika kekuatan 8 jiwa akan memudar. Chen Nan sangat ragu-ragu. Apakah dia akan bertemu dengan 8 wanita yang sedang dalam kesulitan sekarang? Atau menunggu kekuatan 8 jiwa menghilang sepenuhnya sebelum melihat 8 kerabat bagaimana dengan orang? Petunjuk Shizu dan Wuzu di kemudian hari membuatnya membuat keputusan. 5 leluhur berkata, Eight Souls, para pahlawan keluarga Chen pada waktu itu, masih menjaga keluarga Chen setelah kematian, tetapi setiap kali kekuatan Eight Souls digunakan, mereka akan dilemahkan oleh 1 titik. Saya tidak tahu, pertempuran yang kuat ini dapat mendukung beberapa kali. Harganya terlalu besar. Petik 2. Chen Nan bergetar di dalam hatinya, alasan mengapa 8 dao jiwa selalu tidur di kuburan itu, alasannya adalah ini. Mereka tidak bisa eksis untuk waktu yang lama, dan kekuatan yang dikonsumsi oleh perang hanya untuk menghabiskan vitalitas terakhir mereka. Jika Anda ingin mereka ada untuk waktu yang lama, kecuali jika mereka seperti Chen Zhu yang dibangkitkan, mereka akan menggunakan jiwa untuk membangkitkan jiwa mereka sesekali dan memberi mereka energi jiwa yang kuat. Chen Nan juga memiliki ide yang konyol, karena keluarga Chen ingin membangkitkan Chen Zhu, akankah ada kesempatan untuk membangkitkan kembali 8 jiwa di masa depan? Chen Nan memiliki dorongan. Pada saat ini, menurut tip dari 4 leluhur dan 5 leluhur, ia terbang menuju pegunungan yang menakjubkan di kejauhan, di mana istri-istri tersembunyi dari 8 janda keluarga Chen. Tidak ada keraguan bahwa pemandangan di sini adalah yang paling indah, gunung-gunung ada di mana-mana, bunga-bunga indah bermekaran penuh, dan rumput ada di seluruh tanah. Paviliun kuil, air terjun, dan mata air yang mengalir dapat dilihat di mana-mana di atas setiap gunung. Burung-burung peri dan binatang roh datang dan pergi dari waktu ke waktu, membuat tempat ini hidup dan damai serta sakral. Chenan terbang ke puncak gunung yang tinggi. Puncak datar dari puncak ini sangat luas. Ada mata air yang mengalir melalui puncak gunung, berkelok-kelok melalui bunga-bunga indah dan rumput, dan kemudian terbang menuruni gunung untuk membentuk setelah air terjun, pelangi cerah yang tak terhitung jumlahnya melintas. Selama gelombang sia-sia, menara-menara istana menjulang, dan 8 wanita cantik dan aneh itu tampaknya tahu bahwa Chenan akan datang. Mereka terbang keluar dari istana di kejauhan dan datang ke tebing, menyaksikan kehancuran yang cepat. Chenan datang. Chenan datang ke tebing ini, lalu dengan cepat berlutut ke tanah dan berkata, saya telah melihat leluhur saya. Berdiri. Beberapa desahan lembut terdengar di telinga Chen Nan, menyebabkan suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedih, dan emosi 8 orang di tempat kejadian sangat mempengaruhinya. 8 janda menatap mata Chen Nan, dengan sedikit memanjakan, tentu saja, lebih banyak ingatan akan kenangan. Mereka tampaknya mencari bayangan para empu tua dan para pahlawan dalam benak mereka pada tubuh Chen Nan. Tiba-tiba, 8 gambar virtual muncul di depan Chen Nan, dan Chen Nan merasakan desahan berat dari 8 jiwa. Meskipun Eight Soul Shadows tidak bisa jauh dari Chen Nan, ini sudah cukup. Mereka berdiri begitu tenang di atas satu sama lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersisa. Mereka tidak bisa berpikir mendalam. Mereka hanya bisa menatap kosong pada 8 wanita di sisi yang berlawanan. Mereka juga menyaksikan dengan diam-diam, tetapi air mata telah jatuh tanpa suara, dan mantan anak lelaki Wei An berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya untuk saling memandang dalam keheningan, biarkan perasaan sejati dari masa lalu mengalir tanpa suara di antara satu sama lain. Patah hati, sunyi, air mata. Chen Nan juga merasakan perasaan yang sangat masam di dalam hatinya, kakek, kakek buyut, kakek buyut. Pada saat yang sama, gambar demi gambar muncul di hati Chen Nan. 8 jiwa memiliki hubungan yang rumit dengannya saat ini. Masa lalu mereka yang mendalam pernah muncul di dalam hatinya. Itu adalah orang pertama dalam 8 jiwa, dan tubuh surgawi bersandar di antara langit dan bumi, berteriak kepada wanita tercinta, yah, selama itu keinginanmu, aku akan membantumu menyadarinya. Sekarang, aku akan membantumu memilih satu bintang-bintang. Petik 2. Dalam dunia batinnya, seorang gadis cantik berteriak cemas, tidak, aku hanya membicarakannya dengan santai, jangan mengambil risiko, Xingyu telah menjadi wilayah mati, jangan pergi. Tubuh surgawi naik ke langit dan berteriak, tidak masalah, aku akan memilih bintang paling terang untukmu.
Langit berbintang yang luas, meskipun telah berubah menjadi zona mati, tetapi lelaki Wei Yan berubah menjadi tubuh seperti dewa, masih mampu menembus rintangan, dan akhirnya menabrak cahaya yang sangat terang, bahkan membungkus bintang paling terang di langit berbintang lelehkan semua penyempurnaan, buat ulang mereka menjadi bintang cemerlang seukuran kepalan tangan, lalu berbalik dan kembali. Pada saat ini, seorang wanita di atas tebing, memegang bintang seukuran kepalan di tangannya, tubuhnya bergetar terus-menerus, dan matanya kabur oleh air mata. Pada saat itu, lelaki agung itu berani pergi ke surga untuk memilih bintang untuk permohonan yang dia katakan dengan santai, sehingga dia tidak akan pernah melupakannya selamanya. Pahlawan seperti itu dapat mengguncang dunia, tetapi pada saat ini ia telah berubah menjadi sinar hantu, terpisah dari langit dan buminya selamanya. Aku tidak ingin bintang, aku hanya punya satu keinginan, yaitu bersamamu selamanya. Yang ini dia menangis dan bergumam. Beberapa kenangan tentang orang kedua dari keluarga Chen datang ke hati Chen Nan. Istri, menatap bulan terang di langit, meringkuk di sampingnya, berbisik, cahaya bulan yang cerah, bulan yang indah, jika kita hidup di atas bulan. Orang kedua mengangguk dan berkata, oke, mari kita pindah ke bulan. Namun, kedua bulan sudah dihuni. Tidak masalah, aku akan pergi ke langit berbintang dan mengambil bulan kembali. Jangan pergi, ini berbahaya. Tidak masalah. Orang kedua dari keluarga Chen naik ke langit dan terbang menuju langit berbintang. Segera setelah itu, bulan ketiga muncul di alam surga, dan keluarga Chen muncul di bulan. Untuk keinginan istri, orang kedua dari keluarga Chen benar-benar mengambil bulan. Bulan yang cerah tetap sama, masa lalu seperti angin, dan bulan yang indah hidup selamanya. Yang kedua, ketiga, dan keempat dari keluarga Chen. Mereka juga memiliki antusiasme yang tinggi, mereka dapat mengambil bulan dan memilih bintang-bintang, mereka dapat menghancurkan langit biru, mereka dapat pergi ke dunia bawah. Mereka dulu muda, menelan gunung dan sungai, memalsukan segalanya, memandang rendah dunia, tetapi sekarang, semuanya tersebar dengan angin. 2 jam, tebing itu sunyi, 8 janda memiliki ribuan kata, dan sulit untuk diekspor. Mereka menangis diam-diam, menatap diam-diam di depan jiwa-jiwa yang tersisa itu, tawa yang riang sekali dulu, suara masa lalu dan senyum, cinta tanpa kasih sayang, Hong Yan Tianjiao, menangis dengan angin. Ketika Chen Nan meninggalkan tebing, hatinya penuh dengan kepahitan. 2 jam yang singkat selama ribuan tahun. Dia hanya merasakan sedikit emosi beberapa leluhur, dan dia sudah pahit. Bayangkan betapa menyakitkannya leluhur ketika mereka terpisah dari istri dan anak-anak mereka. Kekuatan 8 jiwa menghilang dan pergi, Chen Nan tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, dan dia selalu melihat foto-foto leluhurnya dalam mimpinya. Baru pada hari keempat Chen Nan bangun sepenuhnya dan berbalik, sombong dengan menghilangnya ordo surgawi, tetapi ia merasakan fluktuasi kekuatan kekerasan di tubuhnya, dan ketika Suan Gong berlari liar, suara keras pecah di dalam hatinya. Kemudian, Suan Gong berubah lagi, vitalitas hitam berubah menjadi emas cancan, dan seluruh istana hancur oleh cahaya emas cancan. Jin Mang bergegas ke langit, pakaian Chen Nan rusak, seluruh orang seperti besi, dan seluruh tubuh seperti naga melingkar, penuh kekakuan, memancarkan semburan cahaya, tentu saja, bukan otot kembung, itu tendon rupawan. Dia tidak merasakan kekuatan kosong karena dia kehilangan 8 jiwanya. Pada saat ini, tubuhnya penuh dengan kekuatan tanpa akhir, terutama daging yang kuat. Dia merasa bahwa ini adalah tubuh emas abadi. Mungkin hanya sedikit orang yang dapat benar-benar menghancurkan dagingnya. 4 leluhur, 5 leluhur, dan 7 leluhur tiba di berita, mereka memandang Chen Nan dengan takjub, terutama 4 leluhur dan 5 leluhur. 5 leluhur berkata, putaran kelima Suan Gong seharusnya telah memasuki ranah tingkat primer atau menengah Kaisar Dewa, tetapi Anda hanya memasuki ranah Raja Dewa. Tetapi daging, yang kuat bukan yang konyol. Saya benar-benar merasakan daging yang hampir seperti surga. Petik 2. Nenek moyang keempat mengangguk dan berkata, ya, itu hampir seperti tubuh manusia. Kekuatan kuat yang muncul pada belokan kelima sepenuhnya didistribusikan ke tubuh fisik, sebanding dengan tubuh yang diciptakan oleh Jing Jin Hua. Chen Nan mengeluarkan pedang panjang dari pinggang seorang anak keluarga Chen di sebelahnya, dan memotong ke arah tubuhnya, pedang itu brilian, yang mengandung kekuatan ilahi, tetapi setelah suara, gangbum, pedang itu terbelah. Di atas tubuhnya, dia hancur. Daging yang kuat, kekuatan transformasi 8 jiwa sangat diperlukan. Mustahil bagi tubuh kelas Raja Dewa untuk membawa kekuatan yang kuat dari 8 jiwa tanpa mengubah konstitusinya, jika tidak ia harus runtuh. 8 jiwa membuat kekuatan fisiknya sebanding dengan esensi emas murni. Setelah hari tanpa langit, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menghancurkan tubuhnya. Di samping itu, beberapa anak keluarga Chen sangat bingung dan bertanya, karena dagingnya sangat kuat, dan giliran kelima Suan Gong telah dibuat, mengapa itu tidak dipromosikan ke ranah Kaisar Dewa? Apakah perubahan fisik membawa efek samping? Qizu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sebuah kolam kecil dapat diisi dengan beberapa ton air, adalah mungkin untuk membuat permukaan air naik, tetapi kolam itu diperluas menjadi reservoir dan diperluas ke laut, apa? 7 leluhur tahu alasan yang esensial. Potensi Chen Nan dikembangkan tanpa henti. Itu normal agar permukaan airnya tidak naik. Itu tidak bisa lagi dipahami sebagai masalah Raja Dewa yang beralih ke Kaisar Dewa. Chen Nan masih belum menyadari aturannya sendiri. Dia merasa bahwa tidak ada perasaan sama sekali, tampaknya jalur kultivasi yang ingin dia ambil sudah berbeda dari keluarga Chen.
Dia bahkan merasa bahwa itu dekat dengan rute praktik 7 arkeolog. Daging dan kekuatan yang kuat terus mengkonsolidasikan, tetapi tidak dapat ditambah dengan itu. Hanya kekuatan teroris yang secara bertahap meningkat. Tentu saja, tidak ada masalah tanpa aturan. Meskipun Yusin dapat memainkan cahaya kekacauan, itu bukan hukumnya. Pernyataan bahwa tidak pernah ada hukum tunggal dalam catatan cinta terlupakan Tai Sang Wangking, tetapi menyebutkan kultivasi keadaan pamungkas. Kata-kata adalah hukum, dan tindakan adalah aturannya. Dan Taixuan juga tidak memiliki aturan. Dia telah dipromosikan ke ranah Raja Dewa selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah naik ke ranah Dewa Kaisar. Dia belum melihat aturan apapun. Mungkin jalur penanaman 7 keajaiban lebih unik. Belakangan, banyak orang di keluarga Chen melihat betapa sombongnya daging mengerikan Chenan. Di hadapan gunung batu yang megah, Chenan tidak mengungkapkan fluktuasi energi, tetapi tubuhnya seperti pisau sihir yang tajam. Dengan cara itu, ia dengan mudah melintasi gunung batu yang besar, meninggalkan terowongan berbentuk manusia. Ini didasarkan pada naluri untuk terbang, dan tidak ada ledakan energi yang disengaja untuk membuka jalan. Bisa dibayangkan betapa sombong dan mengerikannya tubuh iblis abadi itu. Ketika orang-orang di sekitar gunung batu secara bertahap bubar, Chen Nan membuka mulutnya kepada 4 dan 5 leluhur dan berkata, "Kedua leluhur, tolong katakan padaku bagaimana cara menghidupkan kembali Yuxin yang asli. Aku bisa memberitahumu, tapi sebelum itu, aku khawatir kamu harus menyelesaikan hal lain terlebih dahulu." Wajah Wu Zu bersinar merah, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Ada apa? Dan Taixuan mungkin berproduksi. Ah.